Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'at darajatil amilin wa akrama sa'ina fi talabil halali minas shadiqin wa amara bil qisti wal adli bainal alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala sirri fi tariqil adli wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikut dayyan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Ba'athahu bil huda wa dinil haqqi wal mizan liyukhrijan nasa minadh dhulumati ila jahli wal khusran. Dewan hakim, dewan juri yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dai dari seluruh penjuru Nusantara yang selalu saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan kita tentang kehidupan, termasuk bagaimana mengatur harta, sumber daya, dan tanggung jawab sosial secara adil dan bijaksana. Sholawat serta salam, mari sama-sama kita haturkan kepada seorang orator yang tidak pernah menjadi koruptor, seorang orator yang tidak pernah menaiki sepeda motor, seorang orator yang membawa kita dari zaman unta ke zaman kuda hingga zaman mobil Toyota, yang membawa kita dari pahitnya perang Badar menuju nikmatnya telur dadar. Tiada lain tiada bukan habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak diakui umatnya nanti di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang ekonomi, maka jangan langsung bayangkan pada angka, grafik, dan teori pasar. Ekonomi yang kita bicarakan pada hari ini adalah ekonomi yang relatable, yakni yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari bagaimana cara kita berbelanja, bagaimana cara kita menabung, bagaimana cara kita berbagi, hingga memperlakukan orang lain dalam bertransaksi. Islam tidak memisahkan antara ibadah dan kehidupan ekonomi. Bahkan dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa muamalah adalah termasuk bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, laisal ilmu ma hafidha innamal ilmu ma nafa'a. Ilmu itu bukan sekedar yang dihafal, tapi juga yang bermanfaat. Lalu apa saja prinsip ekonomi Islam yang bisa kita terapkan in daily life? Yang pertama, kejujuran dalam transaksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghassa falaysa minna." Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Dalam Islam, tidak ada tempat bagi penipuan, manipulasi atau spekulasi yang dapat merugikan orang lain. Bahkan kejujuran merupakan syarat sah dalam akad atau kontrak, baik jual beli, sewa menyewa maupun kerjasama usaha. Semuanya harus didasarkan pada jujur dan penjelasan yang jelas. Maka kita sebagai seorang muslim, kita harus transparan dalam jual beli, jujur dalam harga, dan fair dalam mengambil keuntungan. Ini bukan sekedar adab, tapi prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi yang kedua, yaitu keadilan dalam distribusi. Prinsip ini bisa disebut dengan equity, yakni keadilan dalam distribusi kekayaan. Islam mengajarkan kita agar tidak hanya menumpuk harta untuk diri kita sendiri. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hasr ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya harta itu tidak beredar kepada orang-orang kaya saja di antara kamu. Madhab Syafi'i memandang bahwa zakat, infak, dan wakaf tidak hanya untuk ibadah, tapi economic tool, yaitu pemerataan ekonomi. Jadi, memberi bukan berarti rugi, justru memberi adalah cara Allah memperluas rezeki. Betul apa betul? Kemudian,
prinsip ekonomi yang ketiga, yaitu tolong menolong ekonomi. Inilah yang sekarang disebut community based economy. Islam sejak awal telah membangun sistem ekonomi yang berbasis solidaritas. Dalam Syafi'iyah, bentuk-bentuk seperti qard hasan, mudharabah, dan wakalah dijelaskan sebagai sistem kerjasama yang tidak menindas satu sama lain. Kita bisa terlibat dalam koperasi, bank syariah, usaha bersama, dan bahkan membantu UMKM. Kita bisa bangun lokal ekonomi dari bawah, sebab pertumbuhan yang sejati itu bukan hanya soal GDP, tapi soal kebahagiaan dan keberdayaan umat. Hadirin rahimakumullah, jangan sepelekan hal-hal kecil, mulai dari cara kita membeli barang, membayar hutang, menabung, hingga berbagi. Semua itu adalah bagian dari Islamic economic lifestyle. Ekonomi bukan milik ekonom. Ekonomi adalah milik kita bersama. Dan Islam memberi kita guidelines yang jelas agar setiap rupiah, setiap keputusan finansial bernilai ibadah dan berpahala. Semoga kita mampu menjadikan nilai-nilai ekonomi Islam sebagai rutinitas kita. Bukan hanya berkah, tapi kita bisa menjadi agent of transformation, yaitu agent yang memadukan nilai spiritual dan daya saing ekonomi. Ada pantun sedikit. Upin Ipin pergi ke pasar, maafin kalau saya kasar. Upin Ipin pergi ke sekolah, maafin saya kalau saya banyak salah. Ungdur makola walatang dur mangkola. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.